Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 3 Desember adalah Hari Disabilitas Internasional, sebagaimana ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1992. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesamaan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Sayangnya, masih ada sikap negatif dari orang-orang terhadap penyandang disabilitas yang menghambat perjuangan untuk kesamaan hak. Tentu saja sikap negatif ini harus diubah. Sikap apakah itu? Mengaitkan disabilitas dengan dosa. Penyebab dari disabilitas adalah dosa. Jika anak lahir sebagai penyandang disabilitas, orang-orang bertanya kepada ibunya atau ayahnya, apakah mereka telah melakukan kesalahan tertentu sehingga anaknya lahir sebagai penyandang disabilitas. Sikap ini disebut sebagai pendekatan moral terhadap disabilitas. Sikap yang harus diubah karena penuh penghakiman dan tidak sesuai dengan kenyataan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendekatan moral yang mengaitkan disabilitas dengan dosa merupakan sikap yang sudah lama ada, termasuk pada zaman Yesus. Yohanes 9 ayat 1 dan 2 menceritakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Ternyata orang-orang yang menggunakan pendekatan moral adalah murid-murid Yesus. Pertanyaan itu menunjukkan pemahaman mereka bahwa dosa dan buta memiliki hubungan sebab dan akibat. Memang pertanyaan itu terasa aneh. Jika orang tuanya lah yang berdosa, tentu lebih mudah dipahami. Tetapi bagaimana mungkin seorang janin telah berbuat dosa saat ia masih berada di dalam perut ibunya? Rupanya pengertian seperti itu dimiliki orang-orang pada zaman Yesus. Yesus tidak setuju dengan pandangan ini, sehingga ia mengoreksinya dengan tegas. Yohanes 9 ayat 3 mencatat, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yesus tidak ingin murid-muridnya mengaitkan disabilitas dan dosa. Yesus tidak setuju dengan model moral yang memahami dosa sebagai penyebab disabilitas. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memahami bagian selanjutnya dari ucapan Yesus. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Jangan kita mengira Allah membuat seseorang memiliki disabilitas agar pekerjaan-pekerjaannya dinyatakan. Itu masih pendekatan moral dan sangat tidak masuk akal. Disabilitas merupakan kenyataan yang ada di dalam dunia yang penyebabnya tidak selalu dapat dijelaskan. Memang ada sebagian disabilitas yang dapat dijelaskan. Misalnya karena pada masa kehamilan ada upaya menggugurkan, namun sebagian yang lain tetap tidak dapat dijelaskan. Kenyataan yang sudah ada inilah yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaannya, yaitu melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa kini pun masih ada orang-orang yang berpendapat bahwa setiap penderitaan,
termasuk disabilitas, disebabkan suatu dosa tertentu. Pandangan ini tidak tepat karena bersifat menghakimi dan merendahkan. Pandangan seperti ini menghambat pengembangan diri penyandang disabilitas. Misalnya, orang tua merasa malu memiliki anak yang menyandang disabilitas, lalu menyembunyikan anak itu di rumah sehingga ia tidak belajar di sekolah dan tidak bergaul dengan teman sebaya. Ada juga yang kemudian menghalang-halangi penyandang disabilitas bekerja dengan berbagai alasan, misalnya merepotkan atau menganggapnya tidak mampu bekerja. Semestinya sikap yang benar adalah menghargai dan meyakini bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Inilah yang dapat meningkatkan kemandirian dan kesamaan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Dan di dalam partisipasi para penyandang disabilitas, kita dapat melihat dan merasakan pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Karena mereka mampu melakukan banyak hal dan mampu berpartisipasi. Amin.